Halo, apa kabar? Kita lanjutin ngobrol lagi dengan Bung Rocky Gerung. Dan ini sayang kita nggak pakai jersey Madura United, Bung Rocky. Karena Madura United itu, klub sepak bola di Madura itu sekarang pasang di depannya, di depan ini jersey-nya itu Warung Madura. Warung Madura itu bukan sponsor utama. Biasanya kan yang taruh di sini sponsor utama. Tapi rupanya Madura United itu dia berempati dengan problem yang dihadapi oleh Warung Madura. Gitu. Kelihatannya setiap kali ada persaingan, Hmm, seharusnya negara itu membiarkan aja persaingan itu kan hmm. di dalam sistem kapitalis. Tetapi di dalam sistem kita Indonesia yang Pancasilais, negara itu berpihak pada UMKM, berpihak pada rakyat yang memang ekspansinya itu dirasakan oleh rakyat, dan ekspansi itu tentu akan menyentuh juga kepentingan-kepentingan yang sudah berakar melalui sistem jaringan retail modern ini kan. Hmm. Jadi kelihatannya ada persaingan, tetapi semua itu sebetulnya adalah pilihan konsumen. Kalau misalnya konsumen daya belinya kuat, ya dia pergi pada pada warung-warung yang mungkin lebih ada AC, lebih bagus kemasannya, tuh kasirnya lebih wangi misalnya. Tapi buat masyarakat yang terdesak karena harus bertahan secara subsisten, dia akan cari sesuatu yang masuk akal. Jadi kalau rakyat itu berbondong-bondong ke warung Madura, itu artinya rakyatnya betul-betul homo economicus yang ngerti bahwa lebih murah 20 ribu rupiah itu berasa betul kan. Apalagi 2.000 rupiah aja berasa tuh. Jadi ini sebetulnya mesti dibaca sebagai kesulitan ekonomi di tingkat Ya. bawah itu. Kalau kalau yang atas ya nggak ada soal, masuk Hmm. keluar mall masih bisa. Tetapi tekanan ekonomi di bawah itu yang dibaca secara cerdik oleh teman-teman di Madura United, di Madura. Jadi terus-menerus Madura United ini bikin gol ke kekuasaan. Ya, karena setidaknya ada dua kali peristiwa kan. Waktu kemarin ribut-ribut yang soal di Tabanan di Bali ya, yang minta agar peritel juga itu apa ya, minimarket itu minta agar warung Madura itu dibatasi karena mereka itu katanya bukannya bisa 24 jam warung Madura itu, sementara mereka tidak bisa. Dan yang menarik itu dijawab oleh warung Madura kemudian, karena dilarang tidak boleh lagi 24 jam, mereka buka buka akhirnya ditulis warung Madura buka 25 jam. Kan enggak 24 jam, yang dilarang kan 24 24 jam. Sekarang Ya, yang ya, serba lucu nih Madura ini. itu jadi kemampuan marketing itu juga akhirnya menjadi kenikmatan sendiri. Ya. Pembeli juga merasa, wow iya 25 jam itu, mana ada 25 jam. Tapi bagi mereka yang lucu juga, maka mereka mau datang ke teman-teman itu. Bahkan ada yang tulis sebuah buka 25 jam, kecuali kalau lagi kiamat, buka separuh hari itu kan. Nah, itu Jadi persoalannya ya. Persoalannya. Dan sekarang ada muncul lagi nih peritel ini, kelihatannya cari gara-gara terus dengan warung Madura. Mereka minta agar warung Madura itu dilarang untuk menjual eceran gas LPG karena alasannya tidak punya pemadam kebakaran dan sebagainya, dan itu berbahaya. Tapi pokoknya cari masalah aja nih kelihatannya. ya betul, jadi kelihatannya persaingan ini yang dulu disebut oleh, kalau kita pakai istilah-istilah kiri itu, Hmm. Karl Marx misalnya, bahwa pada akhirnya akan ada Ausgebang gitu, artinya persaingan di antara kapitalis sebetulnya. Dan Moro Madura itu lagi merangkak atau berupaya untuk membuat jaringan untuk melayani proletar sebetulnya kan. Ya, Jadi ya. sebetulnya ini juga berbahaya karena di situ ada kata Madura tuh. Nanti satu waktu semua yang bersifat Madura itu dianggap sebagai mau menghalangi retail segala macam itu. Hmm. Eh, eh, kan teman-teman di Madura ini terkenal sangat tangguh di dalam Ya. mengakali keadaan yang ekonomi yang bahkan turun. Jadi kalau warung Maduranya tutup, ya mungkin warung Maduranya akan dipindahin ke bawah laut sekaligus nyari-nyari besi bekas di situ kan. Jadi ini nggak fair tuh. Pemerintah harusnya memproteksi justru warung Madura ini karena kesulitan ekonomi itu. Dia mau Ya. buka 38 jam juga ya karena kebutuhan di situ, ada di situ kan. Ya. Pasar-pasar tradisional bukannya dari pagi sampai pagi lagi tuh. Hmm. Subuh-subuh mereka udah di situ. Mungkin teman-teman di warung Madura itu lebih lebih cerdas atau lebih gesit itu. Hmm. Belanja awalnya di pasar-pasar yang buka jam 3 pagi itu. Nah, warung-warung retail ini kan disuplai secara apa namanya franchising kan. Hmm. Jadi tetap kita mau lihat ada keseimbangan penting, tapi jangan menekan yang kecil tuh. Silakan aja warung retail itu cari cari gimmick dong, cari trik dong bahwa kami bukan sekedar
bersaing dengan warung Madura, tapi mereka bersaing dengan keunikan warung Madura itu dan kecerdikan orang Madura itu udah terkenal lah. Wong bulannya bisa dibikin lebih cepat tenggelamnya tuh supaya warungnya tetap hidup. Iya ya, dan orang Madura katanya kalau pokoknya selama masih ada rembulan ada sinar rembulan mereka masih di kebun juga itu. Jadi saking Iya. gigihnya. Oke, tapi saya kira ada beberapa hal yang bisa kita soroti dari peristiwa ini ya. Bagaimana kok ini justru retail yang cari gara-gara terus dengan para pengusaha retail cari gara-gara dengan warung Madura. Satu, saya kira ini menunjukkan betapa mereka ini para pengusaha retail ini yang tentu saja ini kaitannya dekat dengan kekuasaan itu merasa bahwa ya mereka selama ini bisa melakukan apa saja gitu. Termasuk kan seharusnya kita yang protes pada mereka, bukan mereka pada protes pada warung Madura. Yang kedua, saya kira ini kalau dari saya simak dari percakapan di antara mereka, mereka menyebutkan memang ada persoalan omset yang turun. Dan kalau omset yang turun itu kan berarti itu ada persoalan ekonomi, ada krisis ekonomi yang mengintai gitu, Bung Rocky. Itu jelas terkait itu kan, semua kita tahu bahwa ada penurunan daya beli, konsumsi juga terpengaruh karena pajak dinaikkan di mana-mana itu. Jadi orang akhirnya harus berhemat kan. Nah, penghematan itu diterima oleh warung Madura. Itu dasarnya kan. Jadi sebetulnya bahkan mereka yang punya kemampuan lebih tinggi dari warung Madura itu mengalami kesulitan. Lihat aja mall-mall segala macam itu juga bertahan hidup hanya dengan jualan kuliner sebetulnya tuh. Jadi memang secara makro memang ada kesulitan ekonomi dan memang itu hal yang siklusnya pasti terjadi itu. Tapi Jokowi tetap menganggap bahwa mesti ada di saat-saat terakhir dia itu nggak boleh ada krisis ekonomi itu. Karena itu anggaran negara mungkin akan dipatok berdasarkan tarif pajak yang dinaikkan di semua hal itu. Dan itu hal-hal yang dengan mudah kita tahu bahwa kalau terjadi protes dari para retailer ini itu artinya ada kesulitan di dalam supply demand tuh. Nah, warung Madura mengambil alih itu. Ini kan buffer area sebetulnya kan. Warung Madura itu adalah penyanggah dari ekonomi masyarakat kecil. Ya. Nah, saya kira ini jelas ya, Bung, indikatornya ya persoalan satu pemerintah itu sekarang kesulitan dari sisi fiskalnya dan kemudian yang menjadi korban adalah kelas bawah dan kita bisa lihat soal mulai dihapuskannya Pertalite yang selalu dibantah oleh Pertamina, kemudian PPN 12% yang juga akan segera diberlakukan karena kata Erlangga Hartarto ini kan keberlanjutan ya. Jadi program yang keputusan pemerintah sebelumnya dilanjutkan. Belum lagi kita lihat juga banyak sekali yang apa bea cukai. Nah, itu yang sekarang sedang ribut orang ketika pulang dari luar negeri pakai sepatu yang dia beli sendiri di Indonesia pun juga dimintain pajakin gitu dan kemarin juga ribut-ribut katanya ada jenazah dipajakin belakangan itu salah informasi saja dan hoax. Tapi betapa info-info yang tidak valid pun orang jadi percaya karena realitasnya memang seperti itu sekarang yang terjadi. Nah, itu bahayanya itu. Hal-hal yang sepele masih diperes juga tuh. Akibatnya apa nanti? Ya orang black market aja kalau begitu kan. Kalau pajaknya tinggi sekali itu artinya akan ada black market juga tuh. Bagaimana memantau pelabuhan-pelabuhan tradisional di sepanjang Sumatera yang sangat mudah itu barang masuk lewat dari Malaysia atau dari manapun. Dan nggak mungkin dipajaki itu kan. Jadi sekali lagi itu selalu ada trade off. Menaikkan tarif atau cukai itu memungkinkan orang lakukan lebih banyak smuggling apa namanya Penyelundupan. penyelundupan itu kan. Jadi segala hal yang kita lihat sekarang itu dasarnya adalah kesulitan negara karena APBN-nya kosong. Padahal biaya-biaya konsumsi para menteri justru dinaikkan tuh. Presiden Jokowi bahkan masih bikin nambah bujukan supaya menteri pindah ke IKN nanti konsumsinya akan dinaikkan, anggaran makan per bulan dinaikkan, fasilitas mungkin di setiap rumah menteri buatin kolam renang kan itu semua pemborosan kan. Jadi ada kesulitan. Pada akhirnya kita mesti terangkan bahwa ambisi Jokowi lah yang membuat warung Madura itu hidup karena ambisi Jokowi itu menyebabkan kesulitan likuiditas. Karena itu daya beli menurun dan masyarakat justru terbantu oleh adanya warung Madura. Ya, ya, ya. Ini kan tanda tanya jelas termasuk soal sekarang ini rame-rame kemungkinan pemerintahan Prabowo akan memperbesar size kabinet ya, Bung Rocky untuk menampung banyaknya koalisi partner pemerintahan yang akan masuk begitu dan ini kita sudah bisa membayangkan betapa sulitnya nanti berkaitan dengan anggaran. Belum lagi fasilitas. Kalau Anda ngomongin IKN,
saya nggak yakin IKN itu disiapkan untuk menteri 40 menteri. Saya kira mungkin masih menggunakan nomenklatur lama 34 menteri saja. Nah, itu problem rumah baru lagi di IKN juga yang nanti ada menteri yang nggak punya tempat di IKN. Ya, itu arti perencanaan nggak pernah persis. Yang menambah Yes. kabinet artinya menambah anggaran buat menteri. Menambah anggaran buat menteri artinya menaikkan tekanan ekonomi pada rakyat. Kan? Karena semua mereka kan mesti kita gaji itu. Nah, Ya. pajak kita dipakai untuk membayar mereka. Padahal sebetulnya yang mesti dilakukan efisiensi itu ya slim, dibikin ramping aja kan kabinetnya atau lebih luas. Tetapi ada soal lagi bahwa partai-partai menuntut portofolio masing-masing lebih tambah. Tapi itu artinya beban pada rakyat. Semua hal yang memperbesar size kekuasaan itu adalah beban ekonomi pada rakyat. Yes, oke. Jadi saya kira untuk kalau kita sesama solidaritas di antara sesama rakyat, ya jangan lupa terus untuk belanja di Warung Madura, ya, Bung Rocky. Ya, itu yang kita inginkan. Apa namanya, no Madura, no rakyat, itu intinya. Yes, oke. Kalau nanti one day kalau kita dapat kiriman jersey-nya Madura United kita mesti pakai ya, sama Warung Madura, Bung Rocky. Ya, dan kita kan pakai bolak-balik tuh, walau supaya cucinya lebih lebih Hemat, ya. lebih hemat tuh. Dan untuk beli bahan cuci juga kita ke Warung Madura aja. Oke, terima kasih Bung Rocky. Yes. Yes.